Ya, baik. Kita lanjut lagi ya, rekan-rekan. Jadi, di konsep dasar sistem operasi ini kita lihat sistem operasi dari tiga sudut pandang ya. Sudut pandang yang pertama dari sisi hardware, lalu sudut pandang yang kedua dari sisi software, dan sudut pandang ketiga dari brainware ya. Nah, yang dimana ternyata software sendiri dia memiliki beberapa jenis atau hardware sendiri memiliki beberapa jenis hardware gitu ya, yang dimana ada hardware yang dinamakan dengan prosesor. Nah, kalau prosesor tentu saja berkaitan dengan prosesor itu sendiri, pemproses gitu ya. Yang dimana kalau rekan-rekan sekalian sudah belajar mata kuliah arsitektur komputer, yang di dalam prosesor sendiri ternyata masih ada komponen-komponen lain seperti LU ya, arithmetic logical unit, ada control unit, lalu ada memory cache atau apa namanya, temporary memory ya. Lalu ada memori utama, ya ini RAM gitu ya, random access memory. Lalu ada sistem bus, apa namanya, sirkuit-sirkuit yang menghubungkan satu sama lain antar komponen komputer. Lalu ada juga modul I/O, input-output dari komputer itu sendiri. Contohnya misalnya mungkin kalau input, hardware-nya seperti keyboard, seperti mouse, joystick, atau mungkin webcam yang kita gunakan pun ini merupakan contoh input device atau input hardware ya, dari komputer itu sendiri. Nah, sementara untuk output hardware sendiri bisa meliputi monitor atau mungkin proyektor, yakni hardware yang mengeluarkan hasil dari pemrosesan komputer tersebut. Lalu ada juga piranti I/O. Nah, lalu untuk software sendiri, ternyata software ada 3 macam ya, rekan-rekan nih. Lalu di software sendiri ternyata ada yang dinamakan dengan firmware ya. Firmware ini sendiri merupakan software yang umumnya sudah ada pada hardware tertentu. Contoh misalnya pada mainboard, biasanya sudah ada software yang terinstall ya di mainboard tersebut. Contohnya misalnya seperti BIOS. Kalau misalnya kita punya komputer baru atau mungkin laptop baru yang belum terinstall sistem operasi, biasanya akan muncul dulu logo BIOS-nya kan. BIOS-nya model apa si mainboard-nya, nah itu biasanya muncul. Nah, tampilan itu merupakan tampilan dari firmware-nya. Atau mungkin kita mau mengatur kalau misalnya awal mula apa namanya, ngelotnya dia akan ngelot device mana, apakah hard disk dulu atau mungkin flash disk. Nah, bisa kita atur itu kan di BIOS-nya. Nah, BIOS itu merupakan salah satu contoh dari firmware. Lalu yang kedua adalah software yang berjenis sistem operasi. Nah, jenis software jenis sistem operasi ini sedikit unik ya, rekan-rekan ya, di mana sistem operasi ini dia menghubungkan antara komponen-komponen hardware atau mungkin komponen dari komputer itu sendiri dengan software dan juga dengan si brainware-nya, yang di mana nantinya si brainware-nya ini dia memberikan instruksi gitu kan ke si sistem operasi. Oh, saya mau ngeprint nih pakai Microsoft Word, mau ngeprint dokumen nomor 1, copy 3, saya mau bikin 3 rangkap. Nah, instruksi yang diberikan oleh si brainware ini, oleh si user misalnya, melalui software si Microsoft Word ini, dia diinterpretasikan sama si sistem operasi ke dalam bentuk bahasa mesin. Yang nantinya si bahasa mesin ini dia diteruskan lagi ke si printernya. Oh, ternyata si printernya ini dia diberikan kode untuk mencetak halaman 1 sebanyak 3 rangkap. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan modul I/O yang ada pada si prosesor itu sendiri. Jadi kalau misalnya saya gambarkan mungkin alurnya itu yang pertama ini si brainware ya. Brainware itu kan bisa user, manusia gitu ya, atau mungkin program lain. Nah, itu bisa disebut dengan brainware. Jadi si brainware itu dia memberikan instruksi dulu, baik itu langsung ke sistem operasi ataupun melalui perantara software. Nah, ini bisa direct gitu ya, bisa melalui software dulu, lalu ke ini maaf, ini software gitu ya, brainware langsung melalui software dulu, baru ke SO sistem operasi lalu melanjutkan ke hardware gitu ya, atau mungkin ke prosesor dulu kali ya, prosesor. Lalu si prosesornya dia melanjutkan lagi ke hardware-nya. Nah, tentu saja di prosesor di sini yang menanganinya adalah si modul I/O-nya.
Nah, bisa langsung ya dari si brainware ke SO-nya, atau mungkin dari si brainware-nya ke software terlebih dahulu, lalu ke SO, dan diproses oleh si prosesor melalui perantara modul I/O tersebut, lalu diterjemahkan tadi yang tadinya bahasa atau interupsi yang mudah dipahami oleh si manusia, lalu diinterpretasikan menjadi sinyal-sinyal atau bahasa-bahasa mesin yang bisa diartikan atau diterjemahkan oleh si hardware tersebut. Nah, sedangkan di sini hardware ternyata ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah manusia tentu saja. Lalu yang kedua ada brainware system. Ada juga brainware berbentuk program aplikasi. Nah, kalau manusia mungkin ini ya, pengguna aplikasi ini manusia. Nah, ada juga brainware yang bersifat aplikasi dan juga bersifat sistem operasi juga. Jadi sistem operasi pun bisa disebut dengan brainware juga. Tidak hanya software gitu ya. Nah, tinjauan umum sistem komputer, jadi konsepnya itu pertama si brainware ini dia memerintahkan atau memberi instruksi gitu ya ke program aplikasinya. Nah, yang dimana si aplikasinya ini dia dalam memberikan instruksi ada compile atau di-compile gitu ya. Lalu ada text editor, database system, ini bisa menggunakan aplikasi apa saja ya. Lalu si program aplikasi ini dia akan diterjemahkan oleh si operating system ini, yang dimana nanti si operating system ini dari instruksi-instruksi yang diberikan ke si brainware melalui si program aplikasi ini dia diterjemahkan ke hardware melalui perantara firmware ini atau program yang sudah ditanam pada si hardware tersebut. Contoh misalnya tadi seperti si mainboard ya, biasanya dia sudah terinstall BIOS. Nah, atau mungkin misalnya kalau rekan-rekan yang sudah pernah menggunakan Raspberry Pi ya, biasanya kan Raspberry Pi dia sudah ada OS dari si Raspberry Pi itu sendiri. Nah, itu contoh dari si firmware-nya. Atau mungkin si Raspberry Pi biasanya dia sudah ada sistem operasinya ya, bukan firmware lagi. Dia sudah ada sistem operasi Raspberry-nya. Nah, lalu si firmware ini dari si software ini dia diterjemahkan ke bahasa mesin gitu, dan diteruskan ke si hardware ini atau si perangkat keras. Nah, contoh hardware adalah printer, CPU, dan juga monitor. Nah, adapun definisi dari hardware, jadi hardware itu ciri khasnya dia memiliki bentuk fisik ya rekan-rekan ya. Beda dengan software, kalau software itu dia nggak punya bentuk fisik, sedangkan si hardware ini punya bentuk fisik, ada wujudnya. Lalu hardware ini merupakan komponen sistem komputer yang berwujud fisik. Contohnya seperti peranti I/O, ada monitor, keyboard, mouse, printer, dan juga scanner. Lalu ada hardware yang kedua, yakni berjenis memori utama. Contohnya seperti RAM, Random Access Memory. Kalau memory cache itu masuknya ke prosesor kali ya. Kalau memori sementara atau temporary memory itu masuknya di memori utama atau RAM, Random Access Memory. Lalu ada modul I/O. Modul I/O ini biasanya tertanam juga di prosesor ya. Jadi dalam prosesor biasanya sudah ada modul I/O-nya. Lalu ada saluran bus dan juga ada piranti I/O. Tadi contoh piranti I/O-nya ada monitor, keyboard, mouse, scanner, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin ini ya rekan-rekan ya. Mohon maaf. Ya, mohon maaf rekan-rekan. Nah, jadi ini mungkin map dari interaksi ini ya, rekan-rekan, map dari interaksi piranti I/O. Di sini ada piranti inputnya, lalu ada piranti outputnya, dan di sini ada alat memprosesnya. Yang dimana alat memprosesnya ini terdiri dari bus tadi ya, saluran bus. Lalu ada prosesor nih, prosesor di dalamnya ada control unit, ada arithmetic logical unit, ada memory cache atau register gitu ya. Lalu di sini ada modul I/O-nya yang menghubungkan antara si piranti input dan juga si piranti output. Dan juga di sini ada random access memory sebagai memori utamanya, dan juga ada ROM ya ternyata. Nah, yang dimana sama halnya dengan konsep dari teknologi informasi. Kalau misalnya kita bahas lagi nih
materi perkuliahan sebelumnya ya, teknologi informasi. Jadi kan apa yang dimaksud dengan teknologi informasi itu merupakan kesatuan antara software, hardware, dan juga brainware dalam memproses data sehingga menghasilkan satu informasi. Nah, sama halnya dengan konsep teknologi informasi tadi. Nah, di map ini pun kita lihat prosesnya, yang dimana inputnya ini atau datanya ini dia dapat diinput melalui si Piranti input, lalu diproses dalam satu kesatuan sistem komputer. Yang tadi di dalam sistem komputer sendiri ada berbagai macam komponen. Nah, selanjutnya hasil pemrosesan data tersebut dia di-outputkan atau hasilnya itu dikeluarkan melalui piranti dari si outputnya. Contoh dari piranti output ada monitor, di sini ada gambar monitor gitu ya, ada gambar printer, ada gambar VGA. Nah, kalau di sini piranti input contohnya ada hard disk, ada mouse dan keyboard, lalu ada scanner gitu ya. Nah, lalu kita bahas hardware berdasarkan jenisnya. Jenis yang pertama adalah hardware yang berjenis prosesor. Yakni hardware yang berjenis prosesor ini merupakan tempat eksekusi kode instruksi program, di mana di prosesor sendiri kan ada satu unit yang gunanya itu atau fungsinya itu dia memproses setiap logika atau setiap permintaan dari si user, yakni arithmetic logical unit. Atau mungkin ada juga pemproses untuk perintah lain, misalnya mengirimkan sinyal-sinyal perintah gitu ya ke komponen-komponen lain. Contohnya itu seperti control unit. Nah, tempat eksekusi kode instruksi program inilah yang dinamakan dengan si prosesor atau hardware prosesor ini. Yang dimana ternyata si prosesor sendiri dia memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada control unit, yakni mengatur eksekusi dan mengendalikan seluruh komponen komputer lain. Yakni memori utama, modul I/O, lalu mungkin peranti seperti storage gitu ya. Nah, itu dikendalikan juga oleh si control unit. Bahkan si prosesor itu sendiri, bagaimana prosesor itu jalan, bagaimana si prosesor itu mengirimkan sinyal listrik gitu ya. Nah, itu dia dikontrol oleh si control unit ini. Jadi si control unit ini merupakan satu komponen yang sangat penting gitu ya pada prosesor. Lalu ada komponen yang kedua yang dinamakan dengan arithmetic logical unit atau yang disebut dengan LU. Nah, LU ini dia berfungsi untuk mengeksekusi operasi aritmatika. Contoh misalnya penghitungan seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan juga fungsi-fungsi logika seperti lebih dari, kurang dari, equals atau net equals, sama dengan atau tidak sama dengan. Contoh misalnya ketika kita membuat kode program, kita menggunakan perintah looping misalnya, pengulangan. Yang dimana pengulangannya itu kita misalnya tulis for i sama dengan 0 misalnya. For i sama dengan 0, i sama dengan 0, lalu i-nya misalnya berakhir di indeks ketiga, lalu i++ misalnya. Nah, instruksi si looping ini, dia akan dikerjakan oleh si arithmetic logical unit. Oh, berarti dengan instruksi pengulangan ini, si komputer dia harus melakukan pengulangan misalnya sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, ini adalah kerja dari si arithmetic logical unit. Atau mungkin kalau misalnya rekan-rekan menggunakan pembandingan atau mungkin menggunakan if else gitu ya, switch case gitu. Nah, ini peran utamanya ada di si LU juga. Jadi misalnya teman-teman ngoding gitu ya, bikin pengondisian misalnya if atau jika harganya 5.000 then maka dia akan diberikan diskon sekian. Nah, itu nalar dari si logikanya itu dikerjakan oleh si LU ini, arithmetic logical unit. Lalu yang ketiga adalah si register. Register ini merupakan memori yang berada pada si prosesor. Bisa dibilang si register ini memori yang paling mahal dan paling cepat ya di komputer, karena memang si register ini dia benar-benar ada di komputer itu sendiri. Atau si register ini juga biasanya dia disebut dengan memory cache. Kalau misalnya rekan-rekan nyari prosesor gitu ya, misal mau belanja komponen komputer gitu ya, nyari prosesor yang bagus apa sih? Paling kan kita ngertinya generasi berapa, generasi 12, lalu dia i7, i3 atau mungkin i5 gitu ya.
Mungkin rekan-rekan yang perhatikan hanya itunya saja ya, tapi teman-teman bisa perhatikan juga. Ternyata di beberapa prosesor atau beberapa jenis prosesor, misalnya jenisnya sama nih ya. Jenisnya tuh misalnya generasi 12 i9 misalnya. Nah, itu sama tuh generasinya. Tapi tipenya beda dikit. Nah, kenapa bisa beda ya? Nah, ternyata kalau ditelaah, dia memiliki memory cache yang berbeda. Misalnya yang satu memory cache-nya hanya 12 mega, yang satu lagi memory cache-nya 16 mega. Tentu saja yang 16 mega dia akan jauh lebih mahal. Karena memang si memory cache atau si register ini, dia digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi dari si prosesor itu sendiri. Jadi kalau misalnya prosesor dia mau memberikan instruksi ke hardware ataupun menerima input instruksi dari si input device input. Nah, si instruksi-instruksi tersebut sementara disimpan di si register dulu sebelum nantinya ditulis. Misalnya mau ditulis di RAM, random access memory, atau mungkin ditulis pada media penyimpanan storage. Nah, itu adalah tugas dari si register ini. Jadi cukup penting ya rekan-rekan ya si register ini pula. Jadi kalau misalnya rekan-rekan nyari prosesor misalnya, saya mau nyari prosesor yang lebih cepat. Oh, ini kok harganya misalnya 5 juta, yang satu 5,5 juta. Apa bedanya ya ini sama-sama i7 misalnya. Kok generasinya sama kok harganya beda. Nah, teman-teman bisa lihat di situnya memory cache-nya berapa. Nah, ini dari katanya juga mungkin memory cache ya, nangkap gitu. Jadi dia memori yang menangkap address-address yang diplot untuk transfer data pada perangkat atau peripheral input output. Nah, lalu ada hardware yang kedua, ini masih prosesor juga ya, kita bahas prosesor. Jadi instruksi yang dijalankan pada prosesor, yang pertama ada pertukaran data antar prosesor dan juga memori utama. Tentu saja ini sistemnya dia baca tulis, write dan juga read ya, data ke memori utama. Lalu pertukaran data antara si prosesor dengan si modul I/O-nya. Nah, ini juga ini bukan ya. Halo? Halo ya. Lanjut, Gimana, Pak? Pak. Oh, lanjut ya. Ya, lanjut, Pak. Oke, siap. Nah, di sini ada pertukaran data antara si prosesor dan juga modul I/O. Nah, ini sifatnya juga read and write gitu ya. Ini dimana si prosesornya ini, nah si address-nya ini atau si sinyal-sinyal ini, kenapa di sini ada read and write? Padahal di sini yang interaksi nggak ada memori gitu ya, bukan media penyimpanan. Kalau kita baca di sini prosesor sama si I/O-nya. Nah, di sini proses read and write ini ternyata disimpan pada si memory cache tadi, atau mungkin disimpan pada memori yang ada di si peranti I/O-nya. Karena memang beberapa peranti I/O pun dia sudah memiliki memori gitu ya. Lalu ada pemrosesan data oleh prosesor. Ini tentu saja ini kerjanya si LU ya, operasi aritmatika atau logika, arithmetical logical unit. Lalu operasi kendali, pengaturan alur eksekusi instruksi. Nah, ini operasi kendali juga merupakan tugas dari si LU ya, operasi kendali pengaturan alur eksekusi instruksi. Oh, ini si control unit. Perannya control unit yang paling bawah ini. Pengaturan alur eksekusi instruksi. Nah, lalu proses butuh register untuk menampung instruksi data atau alamat data. Nah, jadi ini fungsi dari si registry unit ya. Jadi si register unit ini dia menampung instruksi data atau alamat data. Adapun jenis register, yang pertama ada register pengguna, yakni register data untuk menyimpan data yang dibaca dari memori atau yang akan diproses di CLU, Arithmetical Logical Unit. Nah, di sini jenis registernya ini saya nggak terlalu memperdalam juga ya. Jadi di sini ada ternyata ada jenis register AX, BX, CX, DX. Mungkin rekan-rekan bisa explore sendiri ya, ini maksud dari register AX, BX, CX, DX, dan seterusnya. Ini saya belum baca juga. Jadi register alamat untuk menyimpan alamat memori dari data atau kode instruksi program yang akan dieksekusi oleh prosesor. Register indeks, register segmen, register pointer. Nah, ini kode-kodenya ya. Ini saya belum baca lebih detail juga mengenai register ini. Lalu kalau tadi register pengguna, nah sekarang ada register status dan juga register kontrol. Nah, register yang pertama ada register penghitung. Ini registernya ini ditulis
oleh program counter register menyimpan alat memori alamat logika dari instruksi yang sedang dieksekusi. Contoh misalnya ketika kita membuat program looping misalnya atau pengulangan looping sebanyak 100 kali, tiba-tiba di loop atau pengulangan yang ke-50 kita stop dulu, kita pause dulu. Kan biasanya tuh ada interupsi untuk nge-pause ya, untuk nge-kill dulu misalnya. Lalu kita continue atau kita jalankan lagi. Biasanya ada tuh ya, kalau nggak salah di bahasa situ ada perintah continue deh, nggak salah. Atau di PHP ya, saya lupa. Nah, kenapa sih si program itu kok dia bisa tahu pada indeks ke-55 dia harus di-stop dulu, lalu dijalankan lagi. Nah, ternyata kondisi tersebut dia disimpan di memory cache tadi atau di register unit tadi. Yakni di jenis register penghitung. Lalu ada register segmen kode instruksi, ini kode segmen register, yakni menyimpan alamat segmen memori dari kode instruksi yang sedang dieksekusi. Contoh misalnya kita lagi main games atau mungkin buka aplikasi. Nah, untuk sementara perintah-perintah atau data-data dari si aplikasi tersebut akan kita tuliskan pada RAM atau random access memory. Nah, kira-kira si data ini akan disimpan di bagian mana di si RAM-nya? Atau mungkin akan disimpan di mana di storage-nya? Nah, pengalamatannya tersebut dia disimpan dulu pada si register segmen kode instruksi ini. Lalu ada register instruksi atau instruction register menyimpan kode instruksi yang sedang akan dieksekusi. Lalu ada register status atau flag register atau register penanda ini. Nah, ini siklus dari instruksi prosesor ya. Jadi pertama mungkin instruksinya dimulai, lalu data-data dan juga instruksinya itu diambil. Fetch cycle ini tahapannya. Lalu si instruksi tersebut dan data dan instruksi yang sudah dipanggil tersebut, lalu selanjutnya dieksekusi. Eksekusi instruksi, execute cycle ini nama tahapannya. Kalau misalnya mungkin si dicek dulu ternyata di sini ya, di bawah kita lihat dulu panah yang ke bawah, interrupt enable. Kalau misalnya interupsinya ini ternyata memungkinkan, dia diinterupsikan, cek interupsi, proses interrupt, dan nantinya akan dijalankan gitu ya. Oke, ini masih bahas tentang interupsi ya. Interupsi sinyal. Nah, jadi interupsi sendiri pengertiannya, interupsi merupakan sinyal perangkat keras atau perangkat lunak yang meminta prosesor melakukan tugas tertentu. Adapun jenis interupsi yang pertama ada software interruption, system cell, lalu ada hardware interrupt atau interupsi hardware. Contoh program meminta sistem untuk mencetak atau membagi bilangan 0. Nah, ini merupakan software interruption. Lalu maxable interruption, contoh interupsi oleh timer, penekanan pada keyboard mouse, non-max interruption, power failure. Nah, ini contoh misalnya kalau di komputer gitu ya. Biasanya kalau memorinya kita cabut semua, RAM-nya itu kita cabut semua, biasanya kan ada kode-kode tertentu ya. Misalnya kalau RAM-nya dicabut ada kode beep-nya. Di komputer tuh ada beep berapa kali, tut 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 misalnya. Si buzzer-nya itu dia mengeluarkan bunyi gitu ya, atau nge-beep gitu. Nah, ini merupakan contoh dari si hardware interrupt tadi. Jadi dia menandakan bahwasanya dalam sistem komputer tersebut ada sesuatu yang salah. Nah, itu merupakan contoh dari si hardware interrupt. Nah, ini proses atau cara kerja dari interupsi. Jadi interupsinya itu diteruskan dulu ke si prosesor. Nah, lalu si prosesornya dia akan ngambil si data atau mungkin resource mana yang diperlukan atau yang akan dieksekusinya. Nah, IR ini merupakan instruction register. Lalu kalau IST ini merupakan interrupt service table dan juga ISR merupakan interrupt service routine. Nah, ini mungkin contoh dari chip prosesor. Jadi ini prosesor yang udah jadul, misalnya contohnya ada Core 2 Duo gitu ya. Lalu ini ada AMD Athlon X2. Ini udah lawas sekali ya. Sekarang AMD kan seri terbarunya mungkin udah seri Ryzen ya. Kalau Intel ini udah seri generasi ke-12, kalau nggak salah, saya udah nggak ngikutin nama serinya, Pak, Kaby Lake atau apalah. Kaby Lake mungkin seri keberapa itu ya? 9 mungkin ya. Sekarang seri ke-12-nya saya nggak ngikutin.
namanya apa. Nah, lalu jenis hardware yang kedua adalah memori utama. Jadi memori utama ini merupakan tempat menyimpan utama kode-kode instruksi serta data program. Jadi sebelum si kode program tersebut dieksekusi, ternyata si datanya itu disimpan dulu ke si memori utama. Nah, itu alasan mengapa kalau misalnya kita menjalankan multitasking pada sistem operasi, contoh misalnya kalau kita buka Windows, sambil buka browser, lalu sambil buka contohnya misalnya text editor atau kode editor, IDE misalnya. Lalu kita sambil buka lagi misalnya aplikasi-aplikasi lain gitu. Nah, itu memerlukan memori yang besar karena memang proses dari si multitasking sendiri dia sangat memerlukan memori. Contoh misalnya kalau saya buka ya, di sini misalnya saya buka Task Manager, dapat kita lihat bahwasanya di sini terdapat banyak proses gitu ya yang memakan atau menggunakan memori. Contoh misalnya untuk PowerPoint sendiri ternyata di sini dia menggunakan memori sekitar 150 MB. Sementara Microsoft Edge dia jauh lebih besar, di sini sekitar 400 sampai 500 MB penggunaan memorinya. Nah, di sini memori yang saya gunakan hanya 8 GB yang dimana memori ini sebenarnya sudah digunakan hampir keseluruhan dipakai, ini sudah 76% ya digunakan oleh si software ini itu sendiri, dan juga oleh proses-proses di balik layar ya atau background proses yang dijalankan oleh si SO, sistem operasi. Karena memang sistem operasi sendiri dia untuk mengontrol peripheral I/O dan juga mengatur software yang berjalan pada SO sendiri, dia menggunakan service atau proses service sebagai berikut. Nah, itu ya salah satu contoh dari pentingnya memori utama pada sistem komputer. Nah, lalu jenis hardware yang selanjutnya adalah sistem bus. Ini kalau ngomongin sistem bus itu kurang lebih kita kayak ngomongin kabel gitu ya. Dia menghubungkan satu komponen dengan komponen lain. Tapi kalau misalnya sistem bus ini, dia hanya menghubungkan perangkat yang sekiranya dalam satu komponen gitu ya. Contoh misalnya misalnya memory cache gitu ya atau register unit itu dihubungkan dengan si control unit atau dengan si LU. Nah, itu biasanya menggunakan bus. Atau mungkin misalnya dalam mainboard itu kan ada slot untuk RAM dan juga slot untuk prosesor. Nah, yang menghubungkan antara si slot prosesor dengan si slot RAM tersebut, nah itu adalah fungsi dari si bus. Nah, jadi bus ini pengertiannya saluran komunikasi antar komponen internal komputer. Nah, sementara jenis-jenis bus yang pertama ada bus kendali, yakni jalur komunikasi kendali prosesor ke komponen lainnya. Nah, contohnya misalnya ini bus kendali atau control bus, itu biasanya ada di si mainboard ya. Lalu ada address bus, jalur informasi alamat memori atau modul I/O yang akan diakses untuk baca tulis. Dan yang terakhir ada data bus, jalur informasi data kode instruksi yang akan dibaca tulis ke memori utama atau modul I/O-nya. Nah, adapun modul I/O, kalau tadi kita sudah bahas penghubungnya, sekarang kita bahas modul I/O atau piranti I/O. Nah, perbedaan antara modul I/O dan piranti I/O ini, kalau modul itu adalah bagian dari si prosesor yang digunakan untuk mengatur atau menjadi tempat transfer data si I/O dengan si prosesornya. Nah, itu modul ya. Jadi modul I/O itu sebenarnya ada di si prosesornya. Nah, sementara piranti I/O adalah si jenis device hardware I/O-nya. Contohnya misalnya seperti hard disk, lalu seperti scanner, ini input piranti input gitu ya. Monitor ini piranti output, ada VGA gitu ya, ini piranti output juga, printer piranti output, dan seterusnya. Nah, kalau tadi kita ngomongin hardware, sekarang kita ngomongin software ya, tipe yang kedua. Nah, software sendiri ternyata dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama ada firmware, lalu jenis yang kedua ada sistem operasi, dan jenis yang ketiga ada aplikasi. Yang pertama untuk firmware sendiri merupakan perangkat lunak yang disertakan pada perangkat keras dari vendornya. Contoh misalnya tadi, kalau kita
punya mainboard, biasanya mainboard yang tipe lawas ya. Saya kalau mainboard tipe-tipe sekarang tuh udah karena nggak punya juga gitu ya. Mainboard tipe sekarang tuh udah nggak hafal gitu. Contoh misalnya kalau dulu kan ada American BIOS atau American Star ya kalau nggak salah. Itu kan jenis BIOS yang komputer lawas tuh. Nah, itu merupakan contoh dari firmware yang terinstall pada si mainboard-nya. Itu di mainboard ya biasanya ya, bukan di prosesor biasanya. Lalu firmware ini berupa instruksi untuk inisialisasi dan pengendalian operasi perangkat dari si perangkat keras tersebut. Jadi untuk kontrol si perangkat keras tersebut. Contoh misalnya ketika kita ingin mengatur pembacaan pertama dari si mainboard-nya, misalnya mainboard-nya utamanya itu dia akan membaca mana dulu, apakah baca flash disk dulu atau mungkin baca hard disk dulu. Nah, itu biasanya diinstruksikan melalui si BIOS-nya atau melalui firmware-nya. Nah, lalu contoh instruksinya adalah BIOS. BIOS ini singkatan dari Basic Input Output System pada flash ROM, motherboard, biasanya ada di motherboard. Lalu flash ROM pada kartu grafis. Biasanya di kartu grafis pun dia ada gitu ya, rekan-rekan ya, firmware-nya. Biasanya si kartu grafis itu atau si VGA yang mahal itu dia bisa diatur gitu ya. Misalnya kita mau atur dia modenya seperti apa, apakah mode yang ekstrim, putaran yang kencang, dia gunakan seluruh unit pemrosesannya atau tidak. Nah, itu bisa kita atur kinerja dari si dari si VGA tersebut. Bahkan kalau di VGA yang mahal tuh biasanya dia bisa diatur juga ya. Lampu LED-nya dia nyala apa enggak, atau misalnya lampunya tuh mau dinyalakan warna apa, nah itu ada gitu ya. Lalu software yang kedua ada sistem operasi. Sistem operasi ini dia bertugas untuk mengelola seluruh komponen dan sumber daya komputer, fisik maupun fisik, agar dapat digunakan secara optimal. Nah, jadi sesuai dengan pengertian ini, software sistem operasi ini dia merupakan perantara gitu ya. Perantara antara si software, brainware, dan juga hardware. Yang dimana si brainware misalnya dia menginstruksikan secara langsung ke si SO ataupun melalui si software. Nah, yang dimana nanti si SO ini dia menerima perintah dari si brainware atau software tersebut. Lalu dia terjemahkan menjadi bahasa mesin dan diteruskan ke si hardware-nya. Sehingga nanti si prosesor dia mengirimkan sinyal-sinyal bahwasanya si hardware tersebut harus melakukan apa. Lalu fungsi SO pun selanjutnya adalah menyediakan antarmuka bagi pengguna atau interface ya, user interface bagi pengguna program aplikasi. Nah, mungkin kalau misalnya rekan-rekan pakai komputer pada tahun 90-an gitu ya, sebelum tahun 90-an gitu, misalnya tahun 94 lah ya, 94 95, sebelum ada Windows 98 gitu. Nah, itu kan biasanya komputer-komputer itu yang digunakan itu ini ya, DOS ya, Microsoft DOS. Yang dimana si Microsoft DOS itu interface-nya sederhana sekali gitu ya rekan-rekan ya. Kita untuk menginstruksikan buat folder misalnya, kita harus bikin cedir ya misalnya. Atau mungkin kalau misalnya kita mau pindah path atau pindah lokasi, kita harus tulis CD lalu mau ke alamat mana misalnya. Nah, itu merupakan contoh dari sistem operasi yang belum memiliki user interface atau antarmuka. Nah, lain halnya dengan sistem operasi yang modern di Windows tahun 95 mungkin ya, Windows 95 sampai Windows sekarang ya, Windows 11 itu rata-rata sudah memiliki antarmuka atau mungkin user interface. Ada juga contoh SO ini ada DOS yang nggak punya antarmuka ya. Ada Windows 95 sampai Vista, mungkin sekarang nggak nyampe Vista ya, sekarang udah sampai Windows 11. Ada juga Windows Server gitu ya. Lalu ada SO yang open source, contohnya seperti Linux gitu ya. Linux kan open source. Ini ada distro-distro dari Linux-nya ya. Ada Red Hat, Mandriva, ada SUSE, Ubuntu, dan juga Fedora. Nah, bahkan si Linux pun dia sudah ada ya distro khusus untuk microcontroller. Contohnya itu ya, si Linux untuk
Raspberry Pi, kan itu ada ya, SO Raspberry Pi, itu dia base-nya dari Linux juga sebenarnya. Nah, adapun jenis software yang ketiga adalah program aplikasi. Nah, program aplikasi ini merupakan program yang bertujuan membantu pekerjaan manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, atau mungkin utility program. Utility program pun merupakan program aplikasi. Contohnya apa utility program? Seperti WinRAR, lalu seperti WinZip, 7zip, atau mungkin Nitro PDF. Nah, itu merupakan program utility yang berguna untuk membantu pekerjaan dari si manusia. Nah, ada kategori program aplikasi sendiri. Yang pertama ada program pengguna. Contohnya itu membantu pengguna untuk masalah tertentu, misalnya seperti Microsoft Office, Winamp, Media Player, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah jenis program utility atau utilitas aplikasi, yakni membantu pengelolaan sumber daya komputer, contohnya seperti WinZip, WinRAR, gitu, defragment. Lalu misalnya kalau komputer saya, misalnya nih komputer saya MSI ada Dragon Center nih. Ini yang gunanya untuk ngatur resource dari si laptop saya ini. Nah, ini merupakan contoh dari program utility juga atau aplikasi utility. Jadi intinya kata kuncinya kalau utility program itu dia gunanya mengatur sumber daya dari si komputer. Si WinZip ya tentu saja dia ngatur sumber daya karena dia ngompres data gitu kan. Defragment tentu saja, defragment itu ngatur alokasi dari penyimpanan pada hard disk, pada lempengan hard disk, dia disimpan di bagian mana. Nah, ini kategori aplikasi ada banyak ternyata rekan-rekan ya. Ini untuk basis data atau database sendiri, ada MySQL, Oracle, Microsoft Access, dan lain sebagainya. Pemproses kata, ada Word, ada mungkin ada WordPerfect, Emacs, Vim, dan lain sebagainya. Dan ada pengolah foto, pengolah grafis. Pokoknya ini rekan-rekan bisa baca sendiri mungkin. Dan komponen terakhir yang dimiliki oleh sistem komputer, yakni komponen brainware atau perangkat pengguna. Nah, kalau kita ngomongin brainware, pasti nggak jauh kaitannya dengan manusia. Nah, ternyata nggak hanya manusia yang disebut dengan brainware, gitu ya, rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan punya paradigma brainware itu manusia, nah ternyata brainware itu dia bukan hanya manusia, melainkan program sistem dan juga program aplikasi pun merupakan brainware. Jadi bisa dibilang brainware itu merupakan entitas yang mengendalikan atau memberikan instruksi kepada si sistem operasi atau software hardware untuk menjalankan satu tindakan tertentu atau satu proses tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan brainware. Jadi entitas ya dia, bukan hanya makhluk hidup. Jadi brainware bisa berupa manusia, pengguna aplikasi, lalu bisa berupa program sistem, dan juga bisa berupa program aplikasi. Untuk program sistem, pengguna yang menggunakan sistem komputer untuk membuat perangkat lunak seperti sistem operasi dan aplikasi sistem, lalu mengetahui cara kerja perangkat keras, menguasai tools pengembang perangkat lunak. Lalu untuk program aplikasi, pengguna sistem komputer yang membuat aplikasi-aplikasi pengguna yang dijalankan di atas sistem operasi, dan menguasai bahasa program, menguasai permasalahan, dan sesuai. Oh, kalau ini mungkin ya role dari si brainware orangnya gitu ya. Ini si programmer, misalnya program aplikasi, ini programmer aplikasi mungkin gitu ya. Kalau ini program sistem programmer sistem gitu ya. Nah, tapi memang brainware sendiri dia bukan hanya manusia saja, rekan-rekan. Jadi sistem sendiri itu bisa dibilang dia sebagai brainware gitu ya. Jadi brainware itu dia entitas yang dapat mengendalikan atau memberikan instruksi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, tidak ada ya. Mungkin kalau tidak ada, kita foto terlebih dahulu sebelum kita akhiri untuk perkuliahannya. Ya, rekan-rekan, silakan dinyalakan terlebih dahulu untuk webcam-nya, untuk dokumentasi.